Emang kenapa sih bro? Sehektik itu, sesibuk itu kah apa sampai tiap minggu tuh bisa berapa rapat tuh seminggu? Sampai gue bilang rapat tapi nggak ada hasilnya. Sebenarnya semua awal mula kegiatan gua, kesibukan yang gua ikutin itu karena hati gua ngelihat satu kebutuhan aja sih, Bang. Waktu awal mula itu bareng sama teman-teman gua, tapi karena satu dan lain hal akhirnya foundernya yang bertahan gua. Jadi lu nggak percaya orang ini apa? Tanda kutip diciptakan bodoh. Ya enggak dong. Iya beneran gua masih ingat sekarang. Dulu lu waktu khotbah gua kayaknya datang keduanya dia datang di Faircom, lu tanya tentang apa namanya, kenapa Tuhan memberikan keselamatan itu gratis. Akhirnya lama-lama gue jadi ngerti gimana caranya harus menghandle orang tua gue, dalam artian gimana gue harus memberikan jawaban yang bijak gitu ya, nggak memaksa kayak begitu. Lu pacaran tuh orang tua lu pengennya tuh yang bagaimana sih emang? Kayaknya sih yang bener-bener 100% bakal sesuai sama bokap nyokap gue, terutama nyokap gue. Iya. Kayaknya nggak ada. Lu playboy ya? Lu playboy nggak? Beberapa kali pacaran, bukan pacaran sama beberapa orang, itu beda. Jujur lo ya, jujur lo. Sebenarnya segmen lo ini tuh bukan lu. Kalau lu nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Silakan. Lu kan founder nih dari sebuah digital market gitu ya. Penghasilan lu kenceng. Serius? Iya. Nggak juga. Untuk yang awal-awal masih bilang oke lah. Masih bisa. Sebelum bilang pandemi ini ya. Yeah. Kalau untuk sekarang sih ya so-so lah, puji Tuhan lah. Bisa ya. Masih bisa lah, puji Tuhan. Kayak gitu. Luar biasa. Untuk sekarang yang pandemi, yang kondisi orang-orang pada, apalagi company, karena ketidakjelasan pada banyak nahan uang sebenarnya. Oke, mantap. Dan dulu gua gabung di DPA. Oke. Wih, Karena jaket ya. pantas lo pakai ya. Ya, karena nggak tahu lagi mau pakai jaket apa juga. Saya cinta DPA, Kak. Oke, lu join di DPA. DPA itu apa sih? Departemen Pemuda Anak. Departemen Pemuda dan Anak. Iya. Maksudnya, iya. Ngapain di DPA itu? Bukan cuma ngapain, tapi itu organisasi dari mana? Oke. Payungannya siapa? Apa Oke. Kenapa lo bisa ada di situ? Bisa jelaskan mungkin teman-teman Neskin kan nggak tahu DPA. Iya. Jadi GBI ini kan puji Tuhannya juga adalah gereja yang suka rapat. Gereja yang suka berorganisasi. Kawin lama lo ya berarti ya. Nah, jangan-jangan gara-gara GBI kan? Nah, terus abis itu jadi dari GBI ini organisasinya pada ngumpul gitu kan. Terus abis itu membentuk satu badan khusus yang ngurusin masalah pemuda sama anak gitu, dan itu se-Indonesia gitu. Oh, berarti lu gabung di situ loh. Tapi kalau yang gua gabung ini khusus untuk hanya bagian Bekasi Selatan. Jadi ada Bekasi Selatan, Bekasi Utara, dan segala macam. Kita sebutnya Perwil 1, Perwil 2. Nah, kalau untuk kita New Life Community kita ada di Perwil 4. Perwil 4. Iya. Oh, di sektor gitu ya? Kayak dibuat Betul. sektor gitu ya? Karena Bekasi luas banget juga GBI-nya. Oh, jadi lu salah satu pengurus atau Iya. apa? Lu kayaknya senang buat jabatan ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Wijaya itu senang banget. Mana jabatan pergi lu kayaknya ke sana. Oke. Apa? Kenapa lu bilang itu bagus? Maksudnya Oke. gimana? Jadi gini. Sebenarnya akhirnya gue mengambil jabatan itu karena gue nggak ngelihat jabatan sebagai sebuah posisi, tapi sebagai fungsi yang harus diisi. Oh, luar biasa tuh. Coba diulang. Jadi jabatan bukan sebagai Sebuah posisi, tapi fungsi yang sebagai harusnya fungsi. diisi. Wow. Kalau misalkan Tuhan mempertemukan gue dengan orang yang bisa menjalankan fungsi itu, Iya. nggak harus lebih baik daripada gue, Iya. gitu, karena itu nggak jelas tolak ukurnya ya. Iya. Jalan. Kayak misalkan contoh nih Bang, kalau gue boleh sharing gitu ya, untuk kayak tim podcast, Iya. tim bimbel. Iya. Tuhan akhirnya mempertemukan orang-orang yang bisa berjalan mengisi posisi-posisi di dalam fungsi-fungsi di dalam tim-tim ini. Jadi lu lebih ngejar fungsionalnya berarti. Betul. Nah, selama itu nggak ada, memang ya harus
melayani ke sana gitu. Karena juga dulu memang gue dilatih ketika pelayanan itu mental prajurit bang. Gitu ya, mental prajurit. Iya dulu. Tapi hatinya Prajurit pahlawan. Iya, lu banyak bantu berarti lah lu. Iya. Anak-anak di bawah kita itu dulu ya, dulu kan gue juga pegang Firecom. Kita sangat banyak dibantu, yang dimana kita tuh nggak bisa nyentuh itu, tapi lu bisa nyentuh di area itu. Oh gitu. Nyentuh anak-anak yang tadinya bukan siapa-siapa terus lu angkat jadi ketua apa CP dulu namanya, kok jadi lupa gue nih. Tatu dulu. Ini sweet banget, gue nggak pernah dapetin omongan kayak gini. Tapi thank you. Semoga. Gue ingat banget kita ngobrol di salah satu mall. Dari situlah berubah, bukan dari situ. Bukan dari situ. Apa? Bukan. Kan dulu kan komselnya Firecom itu namanya Tatu. Betul. Terus entah kenapa gitu berubah jadinya CP. Langsung CP ya, bukannya ada dulu, bukan, langsung CP ya. Oh dulu tapi itu langsung berubah cepet kok. Kopel namanya. Nah itu ya, Kopel ya bu? Karena singkatan dari Connecting People sebenarnya. Bukan itu bro. Iya. Gue ingat banget lu sama Andre sama si Ajeng waktu itu ngobrol di. Kenapa sama Ajeng ya? Lah emang dulu lu lagi sama Ajeng. Ada, gue inget banget itu kita ngobrol. Lu tuh banyak banget dulu diskusi sama gue sampai si Jack ini Senin nih pasti ini nih nonton nih, kita samperin apa segala macam. Kita ngobrol di Grand M masih baru-baru waktu itu. Kita ngobrol banyak hal tentang anak-anak Firecom. Dan disitulah muncul nama perubahan identitas, karena dulu image-nya adalah Komsel itu karena namanya tongkrongan, anak-anak Tuhan jadi benar-benar nongkrong. Kita nggak ngebahas firman Tuhan, kita nggak ngebahas soal kehidupan mereka. Akhirnya berubah wajahnya tuh pada waktu itu. Berubah jadinya kita lebih ke arah gimana spiritualitas anak-anak Firecom itu kita rawat gitu. Dan lu berperan di situ bro. Iya puji Tuhan bang. Lu berperan di situ, dan makanya gue bilang ini anak potensi. Ciwijaya itu potensi. Nah maksud gue adalah lu bisa nggak bagi spirit itu ke teman-teman next gen supaya apa? Lu kan nggak mungkin, sekarang lu udah bilang tadi 26. 25. Nah 25, oke 25. Sekarang udah 2021. Gimana apa tipsnya, atau bisa nggak lo kasih ke kita supaya hati lo yang tadi itu ya, kalau lo nggak mau dibilang itu luar biasa, oke lah, lu punya hati di situ. Bagikan ke teman-teman supaya apa? Ada regenerasi. Oke. Kalau gue akhirnya pun mengolah kenapa akhirnya, karena ini sulit ya bang membahasakan kenapa akhirnya kita bisa jadi seperti ini sekarang supaya orang lain pun bisa mengikuti istilahnya kan? Jejaknya tuh stepnya lebih clear gitu kan, supaya nggak terputus gitu loh maksud gue. Oke. Yang pasti sih begini teman-teman, kalau di mana-mana yang gue yakinin, kalau lu melayani Tuhan, lu pasti peduli sama hatinya Tuhan dan iya kan, dan hatinya Tuhan itu pasti nggak mungkin jauh-jauh dari jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan nggak jauh-jauh dari jiwa-jiwa. Makanya seorang Wijaya selalu ketemunya dengan jiwa-jiwa orang betul. Dan gue coba untuk upgrade diri gue berdoa sama Tuhan, terinspirasi dari Koweli, ya kan, gue coba untuk medium untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih fun, yang lebih powerful lagi apa? Kegiatan-kegiatan itu bang. Kayak bimbel, podcast, ntar di CP mau ngadain kegiatan apapun, kayak gitu. Jadi nggak cuma hanya sekedar nanti nongkrong, ngobrol masalah hidup, tapi juga ada satu wadah untuk bisa mendekatkan kita sama anak-anak itu, ya kan, berbagi hidup, sama-sama mempertajam hidup melalui dari kegiatan bersama itu. Nah, oke. Luar biasa. Itu pencerahan. Itu semoga teman-teman di rumah nangkap apa yang lo sebut tadi. Nah, gue agak balik lagi nih sedikit nih. Waktu lo SMA. Pasti kan lu dulu waktu SMA pasti pengen ke jenjang yang apa, dari awal lu ini adalah bagian gue atau passion gue adalah teknik apa tadi? Teknik industri. Ya, dan lain sebagainya. Itu emang sudah dari awal, atau lu ada
kepikiran dulu ke mana? Kayaknya banyak anak Farkom juga yang udah tahu bahwa saya adalah korban gagal masuk kedokteran. Iya, betul. Dulu pengen banget masuk kedokteran sih. Iya, tapi kenapa nggak jadi? Yang nggak diterima, Bang. Oh. Itu doang. Dan waktu itu orang tua saya cukup cerdas untuk memberikan statement bahwa hanya PTN. Kalau nggak dapat PTN, ya sudah. Begitu. Itu pun sejarahnya kenapa akhirnya ngambil 2 jurusan, ya kan? Jadi bokap gua pengennya itu masuknya gua manajemen bisnis gitu. Yeah. Mungkin karena bokap gua ada megang usaha gitu kan. Nah, sedangkan gua tuh dari awal tuh stigma gua nggak mau gitu berbisnis yang dalam artian jaga toko kayak gitu. Ya. Iya. Terus habis itu sempat tuh nyampe di admisinya BINUS, bagian pendaftaran, ya kan? Masih debat dulu itu sama bokap gua nggak mau yang bisnis, gua maunya yang jurusannya ada IPA-nya, ya kan, karena gua SMA-nya dari IPA, bokap gua maunya bisnis. Nah, dilihat sama si inilah malaikat di admis ini. Ini teman-teman ini julukan yang baru gua. Ini si gagal dokter ini. Si gagal. Iya, bener. Akhirnya ditawarin, ya udah Pak, kalau mau ini ambil dua jurusan aja. Oh gitu. Teknik industri sama manajemen. Itulah. Oh gitu, baru tahu. Jadi awal-awalnya nggak tahu tentang jurusan ini. Oh. Baru tahu di sana. Tapi jujur gue mau nanya nih. Ketika lo gagal, gue bilang aja, bilang aja dulu nih gagal ya. Ketika lo gagal sebagai yang tadinya lo pengen dokter, yang sekarang lo nikmatin, adakah pelajaran yang lo bisa tangkap atau untung atau bisa jadi gini, untung ya gue nggak jadi dulu, atau sebaliknya lo masih tersimpan tuh rapat di hati lo, kenapa dulu gue nggak jadi dokter gitu? Enggak. Kalau misalkan dibilang menyesal, enggak. Tapi kalau misalkan dibilang, oh tahu gitu, gue nggak perlu susah-susah ya, mengejar jadi dokter. Karena kan jadi dokter itu kan dulu kalau mau PTN belajarnya harus giat banget, Bang. Orang ujiannya SBMPTN begitu-begitu yang saingannya banyak, soal susah-susah, ya kan ikut les sana sini. Tapi ternyata waktu itu gue punya hati pengen jadi dokter, gue berusaha untuk memperjuangkan itu, gue dengan segala prosesnya belajar sana sini, itu yang ngebawa gue jadi sekarang terlatih. Otak gue terlatih untuk belajar. Jadi itu bukan sebuah kegagalan berarti? Enggak. Sebuah kegagalan. Itu gue akhirnya bisa mengilhami bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk gue. Luar biasa. Jadi ketika lu punya sesuatu teman-teman dalam hati lu, yang penting uji itu sama Tuhan, selalu doakan, ya kan, terus jalani prosesnya. Ya, jangan sampai lu nggak jalani prosesnya karena lu ngerasa nggak ada kepastian gimana nih Tuhan, akhirnya lu nggak ada ngejalanin apa-apa. Udah jalanin aja. Kalau misalkan pun lu sedang berjalan ke arah yang salah, Tuhan tuh Bapa yang baik, dia nggak bakal mungkin ninggalin lu. Dia pasti akan ada caranya buat balikin lu kemana. Luar biasa. That's our Father. Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita ya. Jadi sebenarnya kata gagal itu tidak ada dalam kamusnya surga. Nggak ada karena meskipun even seorang Wijaya gagal menjadi seorang dokter, tapi bagi Tuhan dan ternyata Wijaya juga mengkonfirmasi bahwa itu bukan sebuah kegagalan. Bukan. Itu sebagai bentuk tadi proses tadi. Iya. Berarti lu percaya dong selain ini masih ada lagi yang lebih besar. Iya, benar. Nah, menyangkut itu nih, kalau lu percaya 2020 kemarin, kemarin di segmen sebelumnya gue sempat singgung bahwa banyak postingan-postingan orang tentang 2020, banyak kesulitan segala macam. Nah, mimpi lo atau semangat lo di tahun 2021 ini, selain dari di VTech, terus lo podcast ini dan yang lain-lain, adakah yang pengen lo capai atau kerinduan gua? Iya, entah itu kerinduan lo secara pribadi atau secara apa tuh bilangnya, secara perusahaan yang sedang lo pimpin sekarang. Oke. Dan juga gini, bro, semangat di 2020 atau ya apa yang sudah lo capai, apakah itu sebuah pencapaian yang gue udah ada nih di titik pencapaian tertinggi gue, atau di 2021 ini ada hal lain yang mungkin siapa tahu ya, gue nggak tahu. Ya mungkin lu ada juga mimpi-mimpi gitu di tahun 2021, ada nggak? Atau lu udah berhenti? Enggak dong. Kalau untuk bermimpi berhenti enggak dong. Tapi yang jelas 2021 ini tentunya
masih pada satu sikap hati yang sama. Mhm. Gue berdoa supaya Tuhan bisa pakai gue untuk membantu orang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Karena itu pun yang akhirnya melandasi gue kenapa akhirnya gue waktu itu bikin Divitek ini bang. Semua itu hanya karena tujuan yang membantu orang lain. Oh. Kayak gitu, karena dulu zamannya mungkin beberapa tahun yang lalu digital marketing itu something yang masih absurd, tapi kita tahu itu sangat membantu banget buat usaha-usaha, ya kan? Ya itulah makanya gue coba untuk bikin itu. Ya, jadi selain yang lo geluti sekarang, berarti rencana 2021 yang spesifik belum ada? Spesifiknya belum ada, Belum tapi ada. kalau untuk kedepannya gue pengen ada satu kerinduan sih. Apa tuh, kalau boleh tahu? Kalau misalkan ini, tapi nggak tahu ya kan gue pengen ketika gue bisa ngebantu orang lebih banyak itu, karena gue terinspirasi dari salah satu sosok tokoh politik, Pak Ahok. Gue terinspirasi dari beliau, gue kepikiran untuk gue punya kerinduan pengen jadi seorang gubernur atau orang pemerintahan. Wih. Harus seorang gubernur sih, misalkan kayak tangan kanannya di bagian menteri apa. Pokoknya apa. lu pengen terjun di pemerintahan. Karena itu bener-bener bisa ngebantu banyak orang, lebih banyak orang. Ini di Luar biasa. kacamata gue. Teman-teman, kita dukung Wijaya, siapa tahu barangkali ini bisa bersambung dengan keinginannya Tuhan. Istilahnya gua Benar. dijahit sama Iya. kerinduannya Tuhan, lu bisa masuk nanti di pemerintahan. Tapi jangan lupa kita nanti. Iya. Ntar lu sombong banget lagi. Kita mau ngajak rapat nih. Jai, ini podcast udah hancur nih, nggak jalan nih gara-gara lo ke pemerintahan gitu lagi. Jadi kita kehilangan sosok gitu. Enggak. Pasti di sini banyak kok sebenarnya orang-orang yang gue bilang malah jauh lebih hebat daripada gue di podcast ini ataupun di tempat-tempat bagian gue yang lain ya. Luar biasa. Puji Tuhannya, Tuhan bekerja luar biasa kok, bukan karena satu orang, bukan karena Wijaya. Semua karena Tuhan ya. Iya, benar. Oke, Jai, terakhir nih. Iya. Pesan untuk teman-teman kita di rumah yang menyaksikan podcast Suara Next ini. Pesan buat mereka sebagai kita kaum muda, apa yang harus kita lakukan di masa yang serba sulit ini di tahun 2021 ini. Pesan-pesan. Baik. Oke, teman-teman, gue mau konsisten ngomong sama semua teman-teman dan bahkan adik-adikan gue. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, Tuhan itu nggak sembarangan menciptakan kita, ngebuat kita ada di dunia ini. Ya. Dan Tuhan sudah menentukan visinya, sudah menentukan kerinduannya atas hidup kita. Jadi walaupun ada masalah-masalah kita kemarin gitu ya, atau bukan sampai sekarang lu masih ada masalah, lu mesti harus ingat, Tuhan tuh tahu lu lagi ada masalah. Lu cuma tinggal perlu datang ke Dia dan sabar menunggu pertolongan nyatanya. Kayak gitu aja, pasti semua akan berjalan kok dengan sebaik mungkin. Karena gue juga berpikir ketika kita mencoba untuk lari dari jalannya Tuhan, kita coba untuk berpikir untuk memakai jalannya kita sendiri, nggak akan bisa. Karena manusia lawan Tuhan tuh nggak akan pernah bisa menang. Jadi lu mau nggak mau, mendingan dari sekarang aja, lu udah mulai melatih diri lu buat ngikut Tuhan. Wow. Thank you, Jai. Yes. Semoga Thank you, teman-teman di rumah bisa menangkap apa yang kita sudah bicarakan hari ini, dan thank you loh Ya. sudah bisa hadir di sini. Sebenarnya semuanya ini karena lu. Nggak lah, karena tim, thank you tim. Oke, thank you, sampai jumpa. God bless you. Oke, bye bye. Sampai jumpa di segmen berikutnya.